Shalom semuanya, semangat pagi, selamat hari Kamis. Mari buka Matius 25 ayat 21. Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu, katakan amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam hidupnya. Saya memberikan tema judul pesan Tuhan pagi hari ini adalah menerima tanggung jawab yang besar. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang baru saja kita baca ini mengisahkan tentang orang-orang yang menerima 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Dan Tuhan memuji orang-orang yang baik dan setia. Karena mereka bertanggung jawab atas talenta yang diberikan dan mengembangkan sesuai dengan kesanggupannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tentang perumpamaan talenta ini akan terjadi di dalam setiap kehidupan orang percaya yang sungguh-sungguh mengasihi Allah dan mengasihi Tuhan Yesus. Kita harus menyadari Bapak Ibu Saudara, bahwa setiap kita yang telah dipilih dan ditebus oleh darah Tuhan Yesus, maka kita menerima satu beban. Sebagaimana Matius 11:29 Tuhan berkata, pikulah kuk yang kupasang. Setiap orang yang baru dibaptis, yang percaya, pasti akan menerima beban Tuhan. Dan itu satu tanggung jawab. Oleh karena itu di dalam firman Tuhan dikatakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur Tuhan memberikan fondasi di dalam pelayanan kita, fondasi di dalam hidup kita, yaitu doa. Doa inilah yang merupakan dasar dan fondasi kita. Sehingga melalui doa syafaat, kita semakin menjadi orang-orang yang memiliki beban dan tanggung jawab. Dan Tuhan melihat bagaimana kesetiaan kita, bagaimana kesungguhan kita mengerjakan beban tanggung jawab yang Tuhan berikan sesuai dengan kesanggupan kita. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah memberikan beban di luar kemampuan kita. Walaupun beban yang dari Tuhan terkadang tidak mungkin kita bisa melakukannya tanpa pertolongan Tuhan. Namun sebagaimana firman Tuhan, talenta yang diberikan pasti sesuai dengan kesanggupan kita. Artinya jika kita mau, jika kita sanggup, jika kita sungguh-sungguh
maka Dia akan menyanggupkan. Mungkin kita hanya memiliki kekuatan 5 atau kekuatan 2, bahkan 1. Tuhan akan memberi kesanggupan. Kesanggupan kita 1. Namun karena kita adalah orang-orang yang mau bertanggung jawab, mengerjakan beban yang Tuhan berikan dengan kesanggupan 1. Mungkin dibandingkan dengan orang yang punya kesanggupan 5, kita kalah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kesanggupan 1 itu sudah dinilai oleh Tuhan. Dan saya bersyukur Tuhan Yesus mengatakan, "Hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dan perkara yang besar." Artinya, bagi orang-orang yang memulai hidupnya sejak dia dibaptis, percaya dibaptis, bergabung dalam komunitas gereja, digembalakan, mereka mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, dengan tanggung jawab penuh. Saya percaya hari ini Bapak Ibu Saudara, mereka memikul tanggung jawab yang besar. Kepercayaan yang Tuhan berikan adalah kepercayaan yang besar. Bersyukur bagi jemaat yang saya gembalakan, bagi orang-orang yang bergabung di NCC Internasional, kami merasakan bahwa kami sedang bergerak bersama-sama. Visi 10 tahun 2033 kami ini sedang bergerak bersama-sama. Sebab gereja itu bukan individual. Banyak orang gagal mengerti tentang apa itu gereja. Orang pikir gereja itu individual. Orang datang ke gereja, dia hanya ketemu Tuhan, kemudian dia minta pertolongan dan lain sebagainya. Tapi berbeda dengan kegerakan kami. Saya menggembalakan di GKI FLTF Church bersama jemaat teamwork saya. Kami merasakan bahwa kami bergerak bersama. Kami memikul tabut bersama karena kami mengerti tentang keimaman. Juga di NCC Internasional. Kami tidak individual. Kami bersama-sama sehingga kami memikul tanggung jawab yang lebih besar. Bapak Ibu Saudara, tanggung jawab besar ini bukan secara individual. Ini bukan berbicara tentang kehidupan materi saudara. Bukan bicara tentang perusahaan saudara. Bukan bicara tentang bisnis perdagangan saudara. Bukan bicara tentang politik dan tentang karier saudara. Bukan. Tanggung jawab besar itu diberikan oleh Tuhan Yesus. Yaitu hal kerajaan Allah. Kerajaan Allah bukan bicara gaji. Kerajaan Allah bukan bicara tentang makan minum, jabatan kedudukan. Bukan, saudara, bukan. Orang-orang yang berpikir kerajaan Allah itu adalah perusahaan mereka, bisnis mereka, profesi mereka. Ini orang individual. Sehingga berapa banyak orang yang tidak mau digembalakan. Berapa banyak orang yang tidak mengerti bahwa gereja itu bukan individual, bukan pribadi lepas pribadi, Bapak Ibu Saudara. Kenapa yang memiliki satu talenta itu memendam? Karena mereka individual, karena egois. Orang yang memendam talentanya satu, itu karena dia egois, karena dia individual, karena dia mau gerak sendiri. Bapak Ibu Saudara, bagaimana mungkin tubuh Kristus bergerak sendiri? Kita secara universal bersama-sama gereja Tuhan di seluruh dunia adalah tubuh Kristus secara universal, tetapi kita secara lokal kita adalah tubuh Kristus dalam penggembalaan. Jadi bersyukurlah Bapak Ibu Saudara yang saya gembalakan, yang tergembala di gereja-gereja lain, dan saudara yang menjadi gembala. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara bukan gembala, engkau digembalakan.
Kalau saudara gembala, engkau menggembalakan. Dan gembala bersama dengan umat memikul tanggung jawab. Bapak ibu saudara akan merasakan pikulan saudara punya beban yang lebih besar ketika Tuhan melihat perbuatan baik kita. Apa yang dimaksud perbuatan baik? Tuhan Yesus mengatakan, hai hambaku yang baik dan setia, baik sekali perbuatanmu. Karena Tuhan melihat bahwa saudara sejak percaya dan dibaptis, masuk dalam komunitas, saudara mengerjakan beban Tuhan yang diberikan di gereja itu bersama-sama dipikul. Maka Bapak Ibu Saudara, Tuhan melihat perbuatan baik. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus berfirman, ada banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Tetapi satu hari aku akan berkata, aku tidak mengenal engkau. Hai kamu pembuat kejahatan. Saudara, pembuat kejahatan itu berarti kan berbuat jahat. Orang yang memendam satu talenta itu Tuhan katakan jahat tuh saudara. Hai kamu yang jahat dan malas. Bapak ibu saudara, orang yang memendam satu talenta ini adalah orang-orang yang jahat, hamba yang jahat. Jadi Bapak Ibu Saudara mengerti sekarang perbuatan jahat itu bukan sekedar saudara mencuri, berzina, melanggar 10 perintah Allah. Bukan sekedar itu. Di hadapan Tuhan Yesus, orang yang tidak mengerjakan talentanya bersama-sama dengan pengembalaan, itu orang-orang yang jahat. Orang egois, individual. Saudara hati-hati. Hai hambaku yang jahat. Karena dia memendam talenta itu. Dia egois. Tapi berbeda saudara dengan orang-orang yang diberi 5 talenta, 2 talenta. Dia kembangkan, Tuhan berkata, perbuatanmu baik. Bapak ibu saudara, baik sekali perbuatanmu kata Tuhan. Hai hambaku yang baik. Jadi Bapak ibu saudara, kita mengerti pagi hari ini bagaimana Tuhan akan memberikan tanggung jawab yang besar kepada kita. Yaitu hanya bagi orang-orang yang sadar bahwa memiliki beban yang Tuhan Yesus berikan, yaitu kuk. Dan beban inilah yang dipikul bersama-sama bergerak. Banyak orang Kristen tidak merasakan memiliki tanggung jawab besar. Mungkin hanya para pendeta, para gembala, orang-orang yang lulus sekolah Alkitab dan pelayanan. Tetapi bagaimana dengan bisnismen? Bagaimana dengan pedagang, politikus, artis, olahragawan, ibu-ibu rumah tangga, dan orang-orang yang mengajar di profesi guru atau menjadi dokter dan sebagainya? Apakah mereka bisa merasakan tanggung jawab? Tanggung jawab apa? Kalau kita tidak peduli akan gereja. Bapak ibu saudara, jangan sampai Tuhan berkata, hai kamu pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kamu. Maka itu Tuhan Yesus senang dengan orang-orang yang baik dan setia, karena setia dalam perkara kecil. Maka Tuhan akan memberikan tanggung jawab dalam perkara yang besar dan masuk dalam kebahagiaan Tuhan. Bapak ibu saudara,
Saya pribadi sangat bahagia kemarin. Saya bisa melihat kami bersama-sama di Tlogoland. Nanti saya kirimkan fotonya di grup NCC internasional ya, 125 Live 125. Nanti saya tunjukkan supaya Bapak Ibu bisa melihat kebahagiaan kami. Karena orang-orang yang bersama saya, itu mereka tidak egois, tidak individual. Karena mereka diajar untuk bersama-sama. Bukan diajar untuk memikirkan diri mereka sendiri. Bagaimana seorang dokter bisa memiliki tanggung jawab yang besar? Apakah profesinya? Bukan. Beban Tuhan itu ada di gerejanya. Kerajaan Allah, kalau dia diutus oleh gerejanya, menjadi orang yang berprofesi dokter, pelayanan, dia diutus. Menjadi artis diutus, menjadi pedagang diutus, pasti orang-orang ini akan memikul tanggung jawab besar, tidak melalaikan ibadah, tidak melalaikan pelayanan, tanggung jawabnya ada. Ada orang yang terbeban dalam bidang keuangan, ada orang yang terbeban di dalam musik dan dalam berbagai macam hal. Bapak Ibu Saudara, kita harus mengerti tentang hal ini supaya saudara mengalami kebahagiaan Tuhan. Berapa banyak orang Kristen bisa merasakan kebahagiaan Tuhan Yesus? Sedang mereka hanya peduli dengan profesi mereka, bisnis mereka, perdagangan mereka, toko mereka, restoran mereka. Mereka hanya kamuflase, saudara. Mereka tidak melakukan apa-apa. Berbeda dengan orang-orang bisnismen, pengusaha, tapi mereka membangun gereja Tuhan. Saya mengenal orang-orang seperti ini Bapak Ibu Saudara, dan mereka bekerja dengan luar biasa. Mereka bukan bekerja secara duniawi. Ingat Bapak Ibu Saudara, beban Tuhan itu bukan ada di marketplace, bukan. Ada banyak, minta maaf, kesalahpahaman kita diajar pelayanan itu marketplace. Saudara, memang itu ladangnya pelayanan, artinya itu jiwa-jiwa, betul. Tapi Anda diutus dari gereja. Tanggung jawab yang besar Tuhan akan berikan, dan itu kami rasakan. Karena apa? Kami setia. Setia dalam perkara kecil. Maka Tuhan Yesus memberikan tanggung jawab dalam perkara yang besar. Bapak Ibu Saudara, hari ini visi 2033 kami merasakan bersama-sama kami sedang memikul tanggung jawab yang lebih besar. Tetapi kami tetap menjadi kelompok yang kecil. Biar kami semakin kecil, tetapi Tuhan Yesus yang semakin besar. Allah Bapa semakin besar. Bapak Ibu Saudara mengerti pagi hari ini. Siapakah orang yang berbuat jahat? Siapakah yang Tuhan katakan, hai hambaku yang jahat? Siapakah yang Tuhan katakan hambaku yang baik dan setia? Hambaku yang jahat dan malas. Siapa? Saudara? Itu yang individual. Tidak mau digembalakan. Bergerak sendiri. Maunya sendiri. Apakah mereka memikul sama-sama? Tidak, mereka tidak memikul sama-sama, mereka memikul sendiri. Dan itu yang terjadi, makanya tidak mengalami kebahagiaan. Bapak Ibu Saudara, kalau engkau bukan gembala, engkau harus digembalakan. Karena itulah yang Tuhan inginkan supaya kita gerejanya diberi talenta. Gereja A dapat 1 talenta, gereja B 2 talenta, gereja C 3 talenta, 5 talenta, 4 talenta, terserah Tuhan. Dan Tuhan memberikan talenta itu sesuai dengan kesanggupan kita. Kesanggupan kita ini adalah kesetiaan. Dan saya bersyukur sekali lagi, saya bisa merasakan kebahagiaan itu hari ini.
Karena saya mencoba membangun jemaat dengan doa. Ketika kita membangun dasar fondasi pelayanan kita dengan doa, mereka mengerti menjadi imam-imam Tuhan. Dan imam itu memikul tabut bersama-sama. Kita memikul tanggung jawab yang lebih besar. Karena kita setia. Jemaat setia semua. Maka Tuhan Yesus katakan, hai baik sekali perbuatanmu. Maka itu saya menjamin Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang saya gembalakan yang setia bersama saya akan menjamin nama mereka tercatat di kitab kehidupan. Karena kami melakukan apa yang baik dan berkenan. Karena mereka memikul beban yang sama. Pertanyaannya, apakah mereka tidak punya beban dalam hidup mereka? Ada yang persoalan ekonomi, ada yang persoalan anak, persoalan pernikahan, keluarga, ada yang masih belum punya rumah, kontrak dan semuanya. Pergumulan mereka banyak, tapi mereka memikul beban Tuhan bersama saya. Dan saya percaya saudara, orang yang memikul beban Tuhan, mereka memiliki pusaka yaitu Tuhan. Hak waris mereka Tuhan, upah mereka besar di surga. Inilah yang Tuhan katakan tanggung jawab. Jadi Bapak Ibu Saudara mengerti tanggung jawab itu bukan keluarga saudara. Artinya persoalan keluarga, persoalan ekonomi, persoalan politik, persoalan negara, bukan. Tanggung jawab itu persoalan gereja. Persoalan gereja itu cuma satu, menanti kedatangan Tuhan Yesus dan berdoa bagi jiwa-jiwa. Memuridkan, mengajar. Itu saja. Itu tanggung jawab gereja. Karena gereja selalu berhubungan dengan jiwa-jiwa. Gereja itu punya PR. Gereja itu bukan tempat berhala. Bukan gedung berhala. Orang berpikir gereja itu seperti restoran, seperti gedung pertunjukan, seperti gedung bioskop gitu. Orang datang nonton nih. Apa gereja itu seperti stand up komedi? Atau gereja itu seperti motivator? Artinya orang-orang yang datang ke seminar-seminar mendengar motivator bagaimana bisa sukses, bagaimana bisa kaya, apa itu? Bukan saudara. Gereja itu adalah kumpulan dari para imam-imam yang memikul tabut, memikul tanggung jawab. Bebannya Tuhan Yesus buat jiwa-jiwa. Gereja punya persoalan saudara, yaitu jiwa-jiwa dan segala sesuatu yang dilakukan di dalam komunitas. Tapi berapa banyak orang mengerti ini? Bahkan fenomena ke depan, khususnya anak muda meninggalkan gereja. Yang penting mereka sendiri punya tanggung jawab. Tanggung jawab apa saya pikir? Karena mereka tidak mengerti kebenaran saudara. Sehingga mereka tidak pernah merasakan kebahagiaan. Jujur saudara, saudara bergabung di mana? Jujurlah pada diri saudara. Saudara digembalakan di mana? Kamu ngerasakan kebahagiaan enggak? Kebahagiaan Tuhan Yesus itu di gerejanya. Bukan pribadi lepas pribadi. Kebahagiaan Tuhannya saudara. Dan kebahagiaan Tuhan itu ketika saudara diberi tanggung jawab sesuai dengan kesanggupan saudara dan saudara harus setia mengerjakannya. Dan Tuhan akan menambahkan tanggung jawab yang lebih besar lagi. Itulah hamba yang baik. Itulah perbuatan baik. Bapak Ibu Saudara, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan pagi hari ini, walaupun belum lengkap, akan saya lengkapkan nanti di pastor teaching, akan saya lengkapkan nanti di khotbah-khotbah hari Minggu mungkin. Tapi sadarlah,
supaya kita itu bisa benar-benar merasakan kebahagiaan Tuhan. Dan kebahagiaan Tuhan itu ada di tubuh Kristus. Ingat, kebahagiaan Tuhan itu tidak ada di individu, Bapak Ibu Saudara. Itu bohong, saudara. Kalau individu, lebih baik saya tutup gereja. Ayo kita sendiri-sendiri saja sama Tuhan Yesus, sudah beres. Tapi kenapa gereja harus berdiri, dicatat di Alkitab, ada gembala, ada pengajar dan penginjil, ada jemaat, di mana Tuhan memperlengkapi dengan hikmat dan pengajaran firman. Kenapa harus ada gereja? Kalau saudara berkata, Pak, yang penting saya melakukan tugas saya sebagai umat Tuhan, bagaimana mungkin Anda sendiri? Kalaupun sekarang Anda digembalakan, saya mau tanya, sudahkah kamu ngerasakan kebahagiaan? Kebahagiaan tubuh Kristus di dalam lokal gereja? Kalau saudara berkata, ya Pak, saya merasakan karena kami mikul sama-sama, itu jempol. Tapi sebagian besar banyak tidak. Karena mereka hanya datang untuk perut mereka. Mereka datang untuk cita-cita mereka. Mereka datang untuk ambisi mereka. Mereka tidak peduli dengan perkara surga. Mereka tidak peduli dengan masalah surga. Masalah gereja tidak peduli. Mereka hanya datang dengan masalahnya sendiri. Pulang tanpa kebahagiaan. Kalaupun mereka berkata, Pak, Tuhan tolong saya, Pak. Saudara, saya katakan itu kebahagiaan semu jika kamu tidak terlibat dalam pembangunan tubuh Kristus. Ingat 1 Petrus 2 ayat 9. Imam Matrajani baca mulai ayat 5. Kita ini terlibat dalam pembangunan tubuh Kristus. Tubuh Kristus itu ada di gereja lokal dan gereja sifatnya universal. Jadi Bapak Ibu Saudara yang mikirnya ini, Pak, yang penting saya pelayanan sama Tuhan sendiri, itu bohong. Itu kamuflase. Itu semu, Bapak Ibu Saudara. Kalau memang bisa begitu, lebih baik gereja tutup saja. Gak usah ada gereja, sudah pelayanan-pelayanan sendiri saja. Apakah begitu? Mari kita renungkan. God bless you all.